Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, khususnya dari kelas 64, 6A, dan 31. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai usaha atau bisnis yang saat ini ingin kami jalani, yaitu bisnisnya tersendiri bernama Green Healthy Foodies. Sebelum kita lanjut membahas mengenai bisnis tersebut, baiknya teman-teman mengenali kami tersebut atau nama-nama dari tim kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Sarah Panjaitan, lalu ada teman saya Jihan Ramadhani, ada Mufidah Zahra, dan Fikri Haikal Effendi, juga Rizka Nadia. Selanjutnya, nah, pasti yang hal lebih penting atau dari sebuah bisnis itu kita harus mengetahui latar belakang itu bisnis itu sendiri. Nah, latar belakang dari Green Healthy Foodies yaitu di era saat ini atau di zaman ini pasti banyak banget dari kita tuh masyarakat Indonesia yang pengen makan banyak, makan yang dimana sepuasnya tapi itu bisa bergizi atau menyehatkan kita semua. Jadi pasti kan juga ada tuh orang yang misalkan karena penyakit, jadi harus makan beberapa makanan yang nggak boleh atau dihindari. Nah, disinilah kita sebagai mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika mendirikan bisnis yang bernama Green Healthy Foodies. Saya akan membacakan lebih lengkap mengenai latar belakang bisnis tersebut. Di era saat ini banyak sekali bisnis kuliner dan makanan cepat saji yang ditawarkan dengan berbagai macam pilihan menu. Namun, seringkali konsumen tidak mengetahui dengan pasti apakah semua makanan yang mereka konsumsi memiliki presentase yang baik untuk tubuh atau tidak. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwa makanan yang kita makan saat ini belum tentu kualitasnya bagus untuk kesehatan, untuk diri kita. Nah, semua makanan yang mereka konsumsi langsung dicerna oleh tubuh tanpa memikirkan dampak atau efek jangka pendek ataupun jangka panjang dari bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Makanan yang dijual di pasaran terkadang mengandung bahan-bahan pengawet yang tidak baik untuk dikonsumsi, serta makanan cepat saji juga tidak baik untuk dikonsumsi dalam jangka panjang dan terus-menerus karena kalori di dalamnya kebanyakan mengandung lemak jahat yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan berlebihan, penyakit kolesterol, penyakit jantung, dan penyakit lainnya atau efek samping yang lainnya. Oleh karena itulah, kami, tim Green Healthy Foodies, hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang lezat, bergizi tinggi, namun tetap sehat. Kami melihat adanya peluang dalam bisnis makanan ini, dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan makanan dengan kualitas baik tanpa harus takut akan dampak panjang akibat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Karena semua makanan yang akan kami jual adalah makanan dengan bahan terbaik, serta kami telah menghitung semua kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh tanpa membuatnya berlebihan, sehingga konsumen tetap bisa mendapatkan tubuh yang ideal meskipun mengkonsumsi makanan berat seperti nasi dan lauk pauk beserta cemilannya. Berikut adalah latar belakang dari bisnis kami dari Green Healthy Foodies. Selanjutnya, nah, teman-teman, setelah kita tahu atau setelah saya jelaskan mengenai latar belakang dari Green Healthy Foodies, lalu kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis. Kenapa sih di sini kita bahas tentang studi kelayakan bisnis? Karena hal yang saat ini sedang kita kerjakan tentang Green Healthy Foodies ini adalah berhubungan dengan mata kuliah yang sedang kami jalani, yang sedang kami pelajari, yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut adalah pengertian dari studi kelayakan bisnis yang teman-teman bisa lihat di slide-nya. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan. Berikut adalah pengertian tersendiri dari studi kelayakan bisnis. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya kita tadi kan udah tahu tuh pengertian dari studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis adalah ilmu yang mencakup dari berbagai segala aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Teman-teman bisa lihat pengertiannya di slide tersebut. Lalu setelah itu atau selain itu, studi kelayakan bisnis sangat diperlukan. Ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Siapa sih di sini yang pengen gitu kan punya usaha tapi rugi? Nah, pasti nggak ada dong yang mau seperti itu. Makanya itulah tujuan dari kita mempelajari studi kelayakan bisnis, yaitu untuk menghindari kerugian. Di poin kedua yaitu memudahkan perencanaan. Pasti kalau kita mau bikin bisnis tuh bukan sekedar yaudah ayo besok kita bikin bisnis. Pasti harus ada perencanaan yang dari awal hingga akhirnya bisnis itu dijalankan. Nah, yang poin selanjutnya yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pasti dari studi kelayakan bisnis ini kita juga adalah terstruktur semuanya, semua hal yang dari situ, semua hal yang harus kita kerjakan, semua hal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Poin yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Nah, jadi bisnis kita itu bukan sekedar ya udah karyawan aja, yang penting gue sebagai pemilik gak haruslah kerja dari situ. Nah, dari studi kelayakan bisnis ini kita juga bisa melakukan pengawasan lebih mengenai bisnis kita. Apakah bisnis kita saat ini sudah ada di titik yang baik-baik saja atau dalam masalah. Poin terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Ketika kita sudah tahu nih di mana titik perusahaan kita saat ini, di dalam keadaan apa, kita juga bisa melakukan pengendalian dari hal tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Profil bisnis Green Healthy Foodies. Green Healthy Foodies yaitu merupakan bisnis makanan sehat dengan memiliki program menuju hidup sehat bersama kami. Usaha yang kami jalankan ini adalah usaha makanan sehat untuk konsumen yang ingin merubah serta memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dengan mengkonsumsi menu makanan sehat yang juga dapat memenuhi kebutuhan kalorian harian. Selanjutnya yaitu ada misi dan visi dari Green Healthy Foodies. Visi dari Green Healthy Foodies yaitu sebagai andalan masyarakat dalam memilih makanan lezat dan sehat, dan sebagai usaha makanan terbaik di Indonesia. Misi dari Green Healthy Foodies yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen dalam bentuk pelayanan prima. 2. Menghasilkan makanan dengan cita rasa yang disenangi oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu mengambil sortimen makanan sehat dan lezat dari berbagai kalangan konsumen. Selanjutnya, yaitu ada aspek-aspek kelayakan bisnis. Aspek-aspek kelayakan bisnis ada 8. Yang pertama itu aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan industri, yang ketiga aspek lingkungan sosial dan budaya, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, yang kelima aspek teknis dan teknologi, yang keenam aspek manajemen, yang ketujuh aspek politik dan ekonomi, dan yang ke-8 yaitu aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Aspek hukum ini membahas apakah perusahaan yang kami dirikan ini diperbolehkan dari sisi hukum atau tidak. Tujuan melakukan analisis aspek ini yaitu untuk meneliti keaslian dan kesempurnaan dari dokumen atau proyek yang diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mufidah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek lingkungan industri. Dalam aspek ini kita akan menganalisa struktur industri yang akan kita masuki, seperti persaingan yang telah ada, terus bagaimana dengan kekuatan dan penawaran pembeli, bagaimana barang substitusi yang ada, kemudian bagaimana kekuatan supplier bahan baku yang kita perlukan, dan juga bagaimana dengan kemampuan pesaing untuk masuk ke dalam industri ini. Nah, berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan industri. Yang pertama yaitu ada kekuatan pemasok. Nah, kami di sini bukan hanya mengambil satu pemasok saja, tetapi ada dua pemasok yang berbeda, yang letaknya tidak jauh dari tempat usaha kami, sehingga kami dapat mengontrol bahan-bahan yang diperlukan secara mudah. Kemudian ada kekuatan pembeli. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat menyukai makanan sehat yang kaya akan serat dan protein. Maka kekuatan pembeli pada produk yang dihasilkan akan tinggi karena produk yang dihasilkan oleh bisnis kami ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hambatan masuk. Hambatan masuk yang ada di Grand Healthy Foodies itu adanya pesaing yang sejenis dengan kami. Oleh karena itu, Grand Healthy Foodies selalu melakukan inovasi-inovasi baru pada produk makanannya, sehingga dapat menghambat masuknya pesaing dalam produk yang sama. Selanjutnya kita ke pemasok. Nah, pemasok bahan baku berupa beras merah, beras putih, ayam, telur, serta sayuran dalam kegiatan operasional bisnis kami ini yaitu berasal dari dua pemasok yang berbeda. Kriteria pemasok yang dipilih oleh kami itu yaitu pemasok yang jujur, disiplin, dapat diandalkan dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Kemudian ada pelanggan. Nah, dari data yang diperoleh ini, banyak masyarakat yang menyukai makanan sehat Grand Healthy Foodies karena mereka nih yang mempunyai penyakit seperti kolesterol, diabetes. Mereka kan harus mengurangi konsumsi makanan yang berlemak, bersantan dan juga tinggi gula. Nah, makanan di Grand Healthy Foodies ini cocok sekali karena kami sudah menakar seluruh kalori yang digunakan dalam pembuatan menu makanan sehat ini. Dan makanan ini juga bermanfaat bagi mereka yang ingin memulai gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang kaya serat, protein, dan juga vitamin. Dan yang terakhir ada pegawai. Nah, dalam hal pegawai atau tenaga kerja ini, kami mendirikan usaha makanan sehat atau Grand Healthy Foodies ini bersama-sama dengan beranggotakan 5 orang, yang dimana memberikan masukan finansial bagi kami mahasiswa yang baru terjun ke dunia bisnis. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu aspek sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan juga pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan juga etnik. Di sini kami berharap Grand Healthy Foodies sebagai pelopor makanan sehat yang semua bahan bakunya dalam proses pembuatannya sudah ditakar dengan kebutuhan kalori konsumen. Di sini kami sangat berharap Grand Healthy Foodies ini dapat diterima oleh konsumen. Karena berkat menu makanan sehat ini, konsumen dapat terus menjaga kesehatan tubuhnya. Dan di sini juga kami berharap apabila usaha makanan sehat yang kami jalankan bisa sukses, tentunya kami akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini juga bisa membuka lahan pekerjaan baru buat teman-teman yang membutuhkan. Slide selanjutnya.
di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana pasar dapat diartikan yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan pemasaran memiliki arti sendiri yaitu serangkaian aktivitas, intuisi, dan juga proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, ataupun masyarakat luas. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan oleh kami ini memiliki peluang untuk berhasil di pasaran atau tidak. Nah, berikut ini aspek pemasaran memiliki beberapa hal utama yang bisa disebut 4P, yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama itu ada produk. Nah, makanan yang Grand Healthy Food disajikan untuk para konsumen ini adalah makanan sehat, di mana untuk setiap menu yang sudah seperti saya jelaskan tadi, menu makanan ini sudah ditakar beberapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga konsumen tidak perlu khawatir lagi jika ingin menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal dengan kalori yang tercukupi. Karena Grand Healthy Foodies hadir untuk memenuhi semua kebutuhan makanan harian konsumen dengan mengkonsumsi makanan lezat, bergizi, dan kaya akan protein. Yang kedua yaitu price. Makanan yang Grand Healthy Foodies sajikan ini jumlah kalori yang dibutuhkan oleh price makanan yang Grand Healthy Foodies tawarkan untuk para konsumen ini tentunya sudah disesuaikan dengan budget yang ramah di kantong. Jadi banyak nih di luar sana mindset orang-orang itu yang beranggapan bahwa makanan yang sehat itu pasti harganya mahal, karena harga tersebut menyesuaikan dengan fungsi makanan sehat, yaitu dapat menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, di sini Grand Healthy Foodies hadir dengan harga yang sesuai dengan kantong kalian atau sangat affordable, terjangkau untuk semua kalangan, yaitu mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000 per menu makanannya. Nah, selanjutnya yaitu ke place. Di sini Grand Healthy Foodies menyediakan pembelian secara offline dan juga online. Nah, jika kalian nih ingin melakukan pembelian secara offline, kalian bisa mengunjungi store kami yang ada di daerah Perumahan Jalan Ayub nomor 9 Otista, Jakarta Timur. Tapi jika kamu kayak lagi banyak kerjaan nih, tapi kamu lapar, kamu juga bisa melakukan pembelian secara online melalui GrabFood, GoFood, ataupun Shopee Food. Oke, lanjut kita ke promotion. Agar semakin banyak nih peminatnya dan dikenal oleh konsumen Grand Healthy Food di sini, maka kami melakukan kegiatan promosi pembelian di store online maupun offline dengan menawarkan pembelian buy one get one pada saat pembelian menu baru, dan juga melakukan potongan diskon jika konsumen melakukan pembelian dengan batas minimal pembelian makanan yang telah kami tetapkan. Nah, untuk memperluas jaringan konsumen, kami juga melakukan promosi melalui jaringan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Haikal. Baik, selanjutnya ada aspek teknis. Aspek teknis itu apa sih? Aspek teknis di sini yaitu aspek teknis dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi dan pengoperasian proyek setelah selesai. Nah, berikut beberapa analisa yang terdapat pada aspek teknis. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu analisa lokasi, analisa luas produksi, dan analisa layout pabrik. Nah,
Jadi yang kita gunakan pada Green Healthy Food di sini, analisa lokasinya tuh pertamanya kita melihat lokasi, kita analisis nih lokasinya. Cocok nggak sih kita bangun bisnis ini gitu. Nah, setelah kita analisa ternyata wah, penduduk sekitar atau mungkin lingkungan yang sedang mungkin banyak penyakit dan juga banyak lansia yang harus makannya tidak boleh sembarangan. Nah, maka dari itu kita berpikir, wah, bagaimana kita ini aja nih, apa namanya? Kita buka usaha makanan aja nih. Nah, akhirnya terbentuklah Green Healthy Foodies. Nah, kedua ada analisa luas produksi. Nah, analisa luas produksi itu sama aja kayak luasnya pembuatan atau produksinya makanan Green Healthy Foodies ini. Jadi kita analisis dulu nih, seberapa luas sih nih kita bisa memproduksi makanan dari Green Healthy Foodies ini. Nah, apakah cuman bisa mencakup cuman 1 menu atau 2 menu gitu loh. Nah, kalau seandainya cuman 2 menu, 3 menu kan mungkin tidak menarik gitu ya. Makanya kita analisis dulu nih luas produksinya. Wah, ternyata kita bisa punya sampai 10 sampai 15 menu. Yang mana menu-menu tersebut sudah pastinya sehat dan bergizi. Nah, yang ketiga ada analisa layout pabrik. Nah, jadi kalau ini kan lebih ke pabrik ya. Sedangkan kita kan belum terlalu besar seperti perusahaan yang sudah besar gitu ya. Kita masih bisa dibilang kalau anak bayi itu baru merangkak gitu ya. Nah, jadi kita masih belum ada pabrik. Jadi saya mungkin cukup sampai situ. Selanjutnya ada aspek teknologi. Nah, aspek teknologi itu apa sih? Nah, aspek teknologi yaitu untuk memproduksi barang maupun jasa telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Bagian yang termasuk teknologi yaitu mesin dan peralatan, yang kedua gedung dan bangunan. Nah, untuk Green Healthy Foodies ini karena masih pemula, mungkin kita masih menggunakan mesin dan peralatan yang seadanya atau yang biasanya di dapur-dapur rumah pada dasarnya gitu. Dan kebetulan kita juga belum memiliki gedung yang wah gitu. Mungkin kita masih menggunakan toko kecil yang kita sewa dengan tidak seberapa besarnya. Yang penting memiliki pemasukan yang cukup dan memiliki pelanggan yang tetap gitu loh. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen. Aspek manajemen itu apa sih? Nah, aspek manajemen secara umum diartikan sebagai pengelolaan, penataan atau pengaturan dalam usaha untuk melaksanakan proyek atau usaha yang telah dinyatakan fleksibel untuk dikembangkan. Peranan manajemen tidak dapat diabaikan untuk keberhasilan dari usaha tersebut. Nah, berikut beberapa analisis yang dilakukan dalam aspek manajemen. Di antaranya ada analisis perencanaan penjualan, ada analisis pengorganisasian, ada analisis pelaksanaan, dan ada analisis pengawasan. Nah, dalam Green Healthy Foodies ini kita melakukan analisis perencanaan penjualan. Nah, sudah jelas sebelum kita buat perusahaan ini pun kita sudah merencanakan bagaimana nih cara menjualnya. Ternyata yang kita gunakan yaitu menggunakan offline dan online. Yang mana offline sudah tadi disebutkan yang ada berada di Jalan Otista, dan online-nya jelas ada di salah satunya ada di GoFood, ada di Shopee Food, GrabFood, dan aplikasi-aplikasi makanan lainnya. Nah, selanjutnya ada analisis pengorganisasian. Nah, kalau pengorganisasian itu mungkin lebih ke susunan struktur organisasi ya. Jadi sebelum kita buat, kita sudah bikin, yaitu kalau owner mungkin kita semua bertindak, dan sebagai manajer segala macam mungkin ada partisipasinya masing-masing, saling bantu gitu ya. Tetap kita belum menggunakan pegawai, jadi masih dengan diri kami sendiri karena mungkin kita masih merangkak, jadinya belum bisa bayar pegawai. Jadi pengorganisasian di Green Healthy Foodies masih dengan pendirinya sendiri. Nah, yang ketiga ada analisis pelaksanaan. Nah, Green Healthy Foodies ini melaksanakannya
di mana, yaitu di Jalan Otista. Jadi kita melaksanakan bisnis ini dengan secara offline dan online. Jadi dilaksanakannya mulai dari buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Terakhir ada analisis pengawasan. Ya, jadi analisis pengawasan ini kan mungkin lebih ke pegawai, tapi untuk saat ini kita pengawasannya di produksi dan makanannya. Jadi kita terus mengawasi nih bagaimana caranya mendapatkan bahan baku yang murah tapi sehat dan bersih dan tentunya higienis, dan pada makanan kita akan terus jamin akan terjaga dari debu, polusi dan lain-lainnya agar tetap terlihat sehat dan higienis. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, berhubung semua aspek yang lainnya udah dijelasin oleh teman saya, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai aspek politik. Nah, aspek politik ini apa sih? Adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa, dan berita-berita tersebut dapat terbagi atas dua bagian, yaitu ada berita baik atau good news dan bad news atau berita yang buruk. Nah, di mana aspek politik ini sangat mempengaruhi dalam penjualan produk kami. Ketika good news atau kabar baik, pemerintah ini kondisinya misalkan pemerintahannya lagi baik, kondisi politik di suatu negara kita di Indonesia ini lagi baik, tentunya kondisi penjualan makanan kami juga akan meningkat. Sebaliknya apabila dalam kondisi politiknya yang kurang baik atau buruk, maka penjualan tim Green Healthy Foodies ini juga akan memburuk atau menurun penjualannya. Seperti yang kita ketahui pada saat pandemi terutama, tentunya kan di sini masyarakat harus terus menjaga kesehatannya. Nah, gimana cara menjaga kesehatannya? Itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan sehat ini bisa didapatkan dengan membeli di tim Green Healthy Foodies. Karena di Green Healthy Foodies ini menawarkan berbagai macam makanan sehat dan tentunya sudah ditakar berapa porsinya, berapa kalorinya, dan juga apa kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga bisa meningkatkan penjualan yang awalnya sebelum COVID penjualan rata-rata perharinya adalah 100 box. Nah, ketika pada saat COVID yang mengharuskan masyarakatnya untuk mengkonsumsi makanan sehat, sehingga perharinya bisa meningkat, yaitu bisa 200 box perharinya bahkan lebih. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari dampak aspek ekonomi di sini memiliki dampak positif. Yang pertama adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, di mana di Green Healthy Foodies ini tentunya kami niatnya adalah untuk memiliki karyawan jika memang penghasilan kami sudah memadai dan mencukupi untuk membayar karyawan. Jadi aspek ekonominya adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga daripada karyawan yang kami kerjakan dan kami pekerjakan di tim Green Healthy Foodies. Terus yang kedua adalah meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Nah, di mana kalau misalkan pendapatan kami semakin meningkat dan kami berhasil untuk mendirikan bisnis ini lebih maju, tentunya pastikan nanti kita harus bayar pajak. Nah, kita bayar pajak ke pemerintah, di situ juga bisa meningkatkan perekonomian pemerintah. Selanjutnya, terus di sini juga ada aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam menilai aspek kelayakan sumber daya manusia, ada aspek sumber daya manusia dan sumber daya alamnya ini kita lihat dari kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Yang pertama kita lihat di aspek sumber daya manusia ini ada analisis kebutuhan kerja. Nah, di mana ketika kami mencari tenaga kerja yang memang harus sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang kita cari dalam bidang usaha makanan ini, tentunya kami harus melihat tanggung jawab juga apa saja yang harus mereka kerjakan. Misalkan kita mencari karyawan untuk membuat
membuat makanan. Nah, tentunya kita harus punya spesifikasi tersendiri kan. Misalkan karyawan tersebut harus tahu bagaimana cara membedakan bahan-bahan sayuran yang masih berkualitas dan mana yang sudah tidak berkualitas. Terus juga karyawan tersebut harus tahu bagaimana cara menghitung kalori makanan yang akan kami produksi. Karena kan di Green Healthy Foods ini kan harus menghitung kalorinya kan, karena ini makanan sehat. Terus juga kita harus mencari karyawan yang memang mengerti tanggal-tanggal kapan makanan tersebut masih layak dikonsumsi dan kapan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Terus untuk karyawan dengan tanggung jawab sebagai keuangan usaha kita juga harus tahu nih apakah karyawan ini berkompeten untuk melaksanakan tanggung jawab dalam keuangan bisnis kita gitu. Jadi bagaimana pengeluaran harian, bagaimana pengeluaran bulanan, nanti mereka harus bisa mengatur serta mengelola kebijakan tersebut. Terus juga karyawan yang nantinya akan melayani konsumen. Nah, karyawan yang nantinya akan melayani konsumen di sini kami harapkan memiliki spesifikasi bisa dan mampu melayani customer dengan baik. Terus juga karyawan sales atau pemasaran kami harapkan mampu untuk mempromosikan produk-produk makanan kami sehingga makanan atau usaha kami ini bisa meningkat penjualannya. Terus juga selain itu sumber daya alam merupakan penyedia bahan baku. Dari bahan baku yang tadinya masih mentah menjadi bahan jadi sehingga bisa langsung dijual kepada konsumen. Nah, sumber daya alam ini kami gunakan minimal 2 supplier. Kami sudah memiliki supplier tersendiri dalam bahan baku yang akan kami gunakan pada saat kami mengelola atau mengolah makanan kami. Nah, bahan bakunya kan sayuran dan buah-buahan yang bisa kami dapatkan sebenarnya di lingkungan sekitar juga. Tapi karena kami memiliki supplier sendiri sehingga harganya pun bisa menyesuaikan dengan budget yang telah kami miliki. Gitu. Jadi kami tidak akan kekurangan sumber daya alam. Kalaupun seandainya supplier kami tidak bisa memenuhi daripada stok yang kami minta, kami juga bisa langsung mencari supplier lain yang ada di lingkungan sekitar usaha kami. Demikian aspek-aspek yang kami bahas dalam rencana bisnis kami, yaitu makanan Green Healthy Foodies. Kami berharap kami sebagai mahasiswa tidak hanya lulus untuk niat mencari pekerjaan saja, tapi kami berharap kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang membutuhkan. Jadi itulah niat kami untuk membuat rencana bisnis makanan ini. Jadi kami mahasiswa manajemen lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan saja, tetapi kami berniat untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menjelaskan presentasi hari ini. Terima kasih untuk Mufidah, Jihan, Haikal, dan Rizka. Saat ini kita ada di penghujung presentasi kali ini, yaitu ada sedikit kesimpulan dari penjelasan kami hari ini, yaitu masyarakat Indonesia pasti akan senang dengan adanya kehadiran menu makanan yang sehat. Oleh dari itu, tim Green Healthy Foodies atau kita sendiri selalu memprioritaskan rasa yang berkualitas tanpa harus mahal. Mau makan lezat dan sehat pastinya hanya ada di Green Healthy Foodies yang setia menemani kalian semua. Namun sebelum kami melaksanakan pembukaan usaha makanan sehat ini, kami melakukan studi kelayakan bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk lebih meyakinkan apakah usaha yang akan kami jalankan ini layak atau tidak dan dapat memberikan keuntungan bagi kami atau tidak. Nah, tujuan dari presentasi kita hari ini juga yaitu untuk mengetahui apakah usaha makanan sehat Green Healthy Foodies ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnis. Kami juga berharap presentasi hari ini bisa memotivasi semua orang yang menonton video ini, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa di sana yang sedang mendapatkan tugas atau ingin mendirikan atau menjalankan sebuah bisnis, khususnya bisnis di bidang makanan. Kami juga berharap presentasi hari ini bisa membuat kami lebih baik ke depannya ketika harus ada di tugas selanjutnya nantinya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami berharap video kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.